Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Ofnar Handuran, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara, kelas Sabtu pagi. Di sini saya akan buat video untuk mengambil nilai tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Nah, di video ini saya mengusung tema yaitu pandangan Alkitab tentang LGBT. Seperti yang kita ketahui, LGBT ini sudah berkembang luas, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sudah tersebar di seluruh belahan dunia ini. Dan hal ini sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Khususnya di video ini, kita membahas mengenai agama Kristen. Pada isu terkini seputar LGBT, setelah saya menelusuri internet mencari-cari tahu berita tentang yang berkaitan dengan LGBT, saya mendapatkan berita beberapa hari belakangan ini. Di sini beritanya menyebutkan kaum LGBT di Garut mulai meresahkan. Disebut sudah ada 3.000-an orang. Nah, berita ini dikeluarkan dari pernyataan dari para tokoh pondok pesantren yang tergabung dalam aliansi umat Islam. Mereka menduga bahwa kelompok LGBT di Garut sudah ada 3.000-an orang, bahkan bisa mencapai lebih dari itu. Bahkan sudah terang-terangan membanjiri informasi di komunitas media sosial. Nah, nanti saya akan membagikan sedikit cuplikan tentang berita itu. Kita bergeser ke wilayah Jawa Barat. Para tokoh pondok pesantren yang tergabung dalam aliansi umat Islam di Garut, Jawa Barat menemukan 3.000 orang tergabung dalam komunitas LGBT di Garut. Sejumlah pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam aliansi umat Islam atau AUI di Garut, Jawa Barat mendesak DPRD Garut agar mengambil regulasi lokal berkaitan dengan temuan 3.000 warga Garut yang sudah bergabung dalam komunitas LGBT. Apalagi mereka tidak malu mengumbar di media sosial atas keberadaannya. Nah, itu tadi dia cuplikan berita tentang LGBT di Garut yang bisa saya ambil di YouTube. Selanjutnya kita membahas tentang korelasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kemajuan teknologi yang canggih ini, pasti banyak juga sekarang anak muda yang aktif di sosial media. Di sini saya sangat khawatir dengan generasi-generasi muda seperti saya dan di bawah saya yang gampang terpengaruh oleh godaan-godaan seperti LGBT ini. Khususnya ya anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah ini masih sangat labil dan masih ingin mencari tahu identitas diri. Jika identitas diri mencari tahu dengan positif, maka sah-sah aja ya. Tapi kalau bersinggungan dengan LGBT ini menurut saya sudah sangat salah. Maka dari itu, peran gereja dan orang tua pun sangat penting untuk meningkatkan keimanan anak-anak generasi muda supaya tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa seperti ini. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi apa salahnya jika kita tidak mengikuti kemauan dosa seperti LGBT ini untuk terus menguasai diri kita. Pada zaman sekarang ini memang sudah banyak ya kaum LGBT yang meresahkan, bahkan mempengaruhi anak-anak muda gitu. Nah, di sini pun juga anak-anak muda pun harus bisa belajar, bukan belajar ya, tapi untuk bisa menguasai diri sendiri untuk tidak terjerumus ke dalam dosa.
dosa-dosa seperti itu. Bagi orang Kristen pun dari kecil sampai sekarang ini, beranjak remaja dewasa, pasti sudah sering dengar ya di gereja, dari sekolah minggu maupun gereja gerakan pemuda komunitas, sudah diajarkan tentang di Alkitab tentang Sodom dan Gomora. Nah, di situ kita juga bisa berpikir bahwa ternyata di zaman Tuhan Yesus pun kasus LGBT pun sudah ada, dan bagaimana Tuhan Yesus murka dan memusnahkan Sodom dan Gomora itu sendiri. Nah, selanjutnya saya membahas tentang pandangan Alkitab tentang LGBT. Di sini saya bacakan dulu pandangan Alkitab menurut Kejadian pasal 1 ayat yang 27, ayat ke-27. Di sini berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi ini hubungan yang dikehendaki Allah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di dalam Kejadian 19 kita juga bisa belajar bagaimana tadi yang saya sebutkan, kota Sodom dan Gomora yang terkenal dengan dosa homoseksualnya itu dianjurkan Allah karena dosa-dosanya. Nah, selanjutnya saya membahas tentang pandangan hukum Taurat tentang LGBT ini. Ini kita bisa baca dalam Imamat 18. Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Lalu pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, Rasul Paulus juga dalam surat-suratnya beberapa kali membahas tentang ini ya, tentang LGBT ini. Nah, dalam penutup saya ingin menyatakan bahwa gimana sih sikap kita terhadap orang LGBT ini. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu kasihi orangnya, benci dosanya. Karena Tuhan Yesus mau mengasihi orang-orang berdosa, mau bergaul dengan para pendosa, maka kita pun sama. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetap mengasihi sesama, namun tidak dibenarkan jika mengabaikan dosanya. Kita harus mendoakan orang-orang tersebut supaya bertobat dan menjadi lebih baik. Di sini poin penting yang bisa saya peroleh, yang bisa saya sampaikan, yaitu kasihi orangnya, benci dosanya. Karena kita pun bukan manusia sempurna. Kita pun sering melakukan dan lalai melakukan dosa. Maka tugas kita mengingatkan kepada sesama untuk terus bertobat dan tidak melakukan dosa. Sekian video tentang pandangan Alkitab tentang LGBT ini. Semoga video ini bisa membantu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.